Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat. Kami dari kelompok 3 Perikanan C 2019. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai produktivitas perairan pada Danau Toba. Nah, penasaran kan? Yuk disimak. Sebelum kita memasuki ke pembahasan materinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Adapun anggota kelompok 3 Perikanan C Produktivitas Perairan 2019, yakni ada Firsta Zalfa Cantika dengan NPM akhir 90, ada juga Imtiaz Nur Sadrina dengan NPM akhir 104, juga ada Dian Hairunisa Januaristi dengan NPM akhir 109, ada juga Syahrul Muhammad Barkah dengan NPM akhir 111, dan Fitri Nawamulan dengan NPM akhir 121. Yuk, sekarang kita memasuki ke dalam pembahasan materinya. Teman-teman, tahu tidak apa yang melatar belakangi kelompok kami mengambil tema ini? Karena Danau Toba merupakan sumber daya air yang mempunyai nilai yang sangat penting loh, ditinjau dari fungsi ekologis serta fungsi ekonomisnya. Hal ini berkaitan dengan Danau Toba sebagai sumber air minum bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Selain itu, Danau Toba juga dijadikan sebagai sumber air untuk berbagai macam kegiatan. Misalnya, kegiatan pertanian dan budidaya perikanan. Selain itu, Danau Toba juga dijadikan sebagai penunjang berbagai jenis perindustrian dan juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Kemudian, karena nilai produktivitas dapat digunakan sebagai indikasi tentang tingkat kesuburan suatu ekosistem perairan, maka dari itu kita perlu tahu nih, apa yang dimaksud dengan produktivitas. Produktivitas adalah suatu laju penambatan atau penyimpanan energi oleh suatu komunitas dalam ekosistem. Selanjutnya produktivitas dibagi menjadi dua. Yang pertama produktivitas primer, yaitu laju pembentukan senyawa-senyawa organik yang kaya energi dari senyawa-senyawa anorganik. Produksi primer merupakan persediaan makanan untuk organisme heterotrof, yaitu bakteri, jamur, dan hewan. Produktivitas primer total yaitu produktivitas yang masih berupa hasil fotosintesis atau yang belum dikurangi dengan yang direspirasikan. Produktivitas primer pada suatu komunitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya, air, temperatur, kecepatan berkembang biak dari organisme tersebut. Lalu yang kedua ada produktivitas sekunder, yaitu yang merupakan laju penambahan energi yang dilakukan oleh konsumen. Jadi semua hewan yang memakan produktivitas primer seperti zooplankton, larva ikan, atau hewan herbivora lainnya juga bisa ubur-ubur. Nah, produktivitas sekunder itu merupakan laju penambatan energi yang tidak dibedakan atas produktivitas kasar dan bersih seperti di produktivitas primer. Plankton merupakan kelompok yang memegang peranan sangat penting dalam suatu ekosistem perairan karena fitoplankton dapat melakukan fotosintesis, di mana hasil dari fotosintesis ini bisa menjadi sumber nutrisi utama bagi kelompok organisme air lainnya yang berperan sebagai konsumen, dimulai dari zooplankton yang kemudian diikuti oleh kelompok organisme lainnya yang nantinya membentuk suatu rantai makanan. Di dalam ekosistem air, hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton bersama dengan tumbuhan air lainnya disebut sebagai produktivitas primer. Peranan utama fitoplankton dalam ekosistem perairan adalah sebagai produsen primer. Selanjutnya ada klasifikasi tingkat kesuburan perairan danau menurut Jorgensen pada tahun 1990. Beliau membaginya menjadi 4. Yang
pertama dimulai dari yang biomasa fitoplanktonnya rendah, dengan klorofil A-nya rendah, valintogennya rendah, fosfatnya juga rendah, hingga yang lebih tinggi. Yang pertama ada oligotrofik, lalu yang kedua ada mesotrofik, yang ketiga ada eutrotrofik, dan yang paling terakhir ada hipermetrofik. Selanjutnya di sini ada klorofil A. Klorofil A bisa jadi indikator utama dalam mengestimasi produktivitas primer dan variabel penting proses fotosintesis. Apa sih klorofil A? Klorofil A merupakan pigmen aktif dalam sel tumbuhan fitoplankton yang terlibat dengan keberlangsungan proses fotosintesis. Jumlah klorofil A pada sel tumbuhan fitoplankton tergantung pada jenis fitoplanktonnya. Sebaran konsentrasi klorofil A berkaitan dengan biomasa organisme autotrof yang tentunya berkaitan dengan kondisi suatu cairan. Selanjutnya di sini ada faktor fisik kimia yang mempengaruhi perairan atau kualitas airnya. Di antaranya ada suhu, kedalaman, kecerahan atau kekeruhan, intensitas cahaya, pH, dan dissolved oksigen atau DO yang biasa kita sebut oksigen terlarut. Yang pertama ada suhu. Suhu mempengaruhi kadar oksigen terlarut suatu perairan. Dari setiap kedalaman berpengaruh terhadap penetrasi cahaya yang masuk ke suatu perairan. Lalu ada kecerahan, berpengaruh terhadap penetrasi cahaya matahari yang dapat menembus perairan. Selanjutnya intensitas cahaya. Intensitas cahaya matahari mempengaruhi produktivitas primer. pH menunjukkan indeks pencemaran melalui tingkat keasaman atau kebasahan air. Dan terakhir, oksigen terlarut menentukan kelangsungan hidup organisme dan reaksi kimia di badan perairan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses primer dan klorofil A dari perairan Danau Toba. Untuk yang pertama ada proses primer. Nilai rata-rata proses primer di tahun 2009 di Danau Toba memiliki nilai tertinggi yaitu 750,72, sedangkan untuk nilai terendahnya yaitu 115,43. Dan pada tahun 2018 nilai proses primer ini tertinggi yaitu sebesar 1221,17 dan terendahnya yaitu 993,42. Adanya peningkatan dari tahun 2009 sampai 2018. Yang kedua ada klorofil A. Untuk nilai rata-rata klorofil A di Danau Toba yang tertinggi pada 2009 adalah sebesar 225,42 dan hal tersebut menunjukkan bahwa perairan tersebut adalah eutrofik, dan yang terendah yaitu sebesar 11,51 menunjukkan bahwa perairan masuk ke dalam mesotrofik. Pada 2018 nilai klorofil A paling tinggi sebesar 4,64 dan yang terendah yaitu 2,08. Berdasarkan nilai tersebut, maka perairan Danau Toba di tahun 2018 masuk ke dalam kategori mesotrofik. Klorofil A ini menjadi salah satu parameter penentu tingkat trofik atau kesuburan suatu perairan. Untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang parameter fisika kimia dari perairan Danau Toba. Yang pertama ada intensitas cahaya. Untuk intensitas cahaya yang tertinggi di Danau Toba yaitu sebesar 915 kandela dan terendah sebesar 505 kandela untuk 2009. Dan pada tahun 2018 Danau Toba memiliki intensitas cahaya tertinggi sebesar 249,436 kandela dan intensitas terendahnya sebesar 169,742 kandela. Dari setiap peningkatan intensitas cahaya pada perairan maka akan diikuti peningkatan dari nilai produktivitas primer hingga sampai pada suatu titik optimum. Lalu selanjutnya yang kedua ada derajat keasaman atau pH. Untuk nilai pH perairan Danau Toba memiliki nilai berkisar 7,13 sampai 7,34 pada tahun 2009 sampai 2018. Berdasarkan hal tersebut, maka perairan tersebut masih dalam kisaran normal dan ideal bagi kehidupan organisme air. Baik, untuk selanjutnya parameter yang diukur adalah parameter suhu. Suhu air pada keempat stasiun penelitian di perairan Danau Toba Balinge berkisar antara 24 sampai dengan 25 derajat Celcius. Pada penelitian di Danau Toba Silalahi memiliki suhu antara 24 sampai dengan 26,1 derajat Celcius, yang mana menunjukkan perbedaan temperatur air antara permukaan dan kedalaman tidak terlalu jauh.
dan juga tidak mengalami fluktuasi ataupun relatif konstan. Suhu perairan sangat berperan penting dalam kehidupan fitoplankton dalam menghasilkan oksigen di dalam perairan. Suhu kedua danau dengan rata-rata 24 sampai dengan 26 derajat Celcius masih sesuai untuk pertumbuhan fitoplankton. Perbedaan temperatur setiap stasiun menilai yang disebabkan perbedaan tempat pengukuran, kondisi cuaca saat pengukuran, musim penutupan awan, dan kedalaman perairan. Selanjutnya ada DO ataupun dissolved oxygen. Penelitian Danau Toba Balingge memiliki DO rata-rata antara 6,9 sampai dengan 7,13 mg per liter. Dengan nilai tertinggi yaitu pada stasiun 4 sebesar 7,13 mg per liter dan terendah yaitu pada stasiun 2 dan 3 sebesar 6,9 mg per liter. Dengan kisaran kejenuhan O2 yaitu 84,84% sampai dengan 90,46%. Penelitian Danau Toba Silalahi memiliki nilai tertinggi pada stasiun 2 yaitu 6,22 mg per liter dan yang terendah di stasiun 1 yaitu 4,05 mg per liter. Kondisinya tergolong baik dan tidak tercemar. Selanjutnya kecerahan. Kecerahan perairan Danau Toba Silalahi tertinggi pada stasiun 2 yaitu 96,3 dan terendah pada stasiun 1 yaitu 77 cm. Hal tersebut berkaitan dengan sifat kekaruhan dari perairan, yang mana semakin karuh air maka semakin sulit penetrasi cahaya menembus perairan tersebut. Untuk kedalamannya sendiri, kedalaman perairan Toba Silalahi yaitu tertinggi pada stasiun 2 sebesar 111 cm dan stasiun 1 sebesar 82 cm serta stasiun 3 sebesar 89 cm. Kedalaman mempengaruhi cahaya yang masuk ke perairan sehingga dapat mempengaruhi juga aktivitas fotosintesis fitoplankton. Yang terakhir, saya akan menjelaskan hubungan produktivitas primer dengan klorofil A dan faktor fisika kimia perairan, yang mana memiliki hubungan yang erat dan kuat. Karena semakin tinggi nilai klorofil A, maka semakin tinggi juga nilai produktivitas perairan. Produktivitas primer perairan juga memiliki keterkaitan dengan faktor fisika kimia perairan dengan nilai tingkat hubungan yang berbeda-beda dari masing-masing faktornya. Baik, mungkin segitu saja video dari kelompok kami. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.